Shalom Sobat Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa jangan lupa tanggal 24 April 2022 start jam 6 pagi akan ada khotbah minggu seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu minggu terakhir setiap bulan. Kita akan belajar. Anda sudah mulai bekerja lagi normal Bapak Ibu. Kita akan belajar kalau Anda kepepet, Anda terdesak, terpojok dalam kehidupan ini, bagaimana kita mengajar bahwa ada seorang di Alkitab yang pernah mengalami ini dan mengalami kreativitas luar biasa sehingga hidupnya bisa dilepaskan dari semua problematik hidupnya. Tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita akan belajar sama-sama bersama dengan keluarga tanggal 24 April 2002 hari Minggu. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dengan penuh sukacita bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 jam 6 sore, 5 Mei 2022 jam 6 sore, akan ada pertemuan meet and greet. Belum pernah terjadi dalam cerita di program Wisdom ini, untuk saya bisa bertemu interaktif dengan para pemirsa. Ini sebuah kesempatan Bapak Ibu, saya ingin sekali untuk bisa berinteraksi, berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, juga bertanya jawab kalau Anda ingin bertanya terkait dengan topik-topik yang pernah dibahas dalam acara Wisdom. Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa bertemu, mungkin sekitar 2 jam, 2,5 jam Bapak Ibu. Link Zoom dan passwordnya akan ada, saya taruh di kolom deskripsi, sering-sering mengklik saja. Dan betapa saya berharap bahwa kita bisa berjumpa satu sama lain walaupun dalam bentuk online via Zoom. Saudara Tuhan, yang terakhir seperti biasa saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan yang kami boleh terima sampai hari ini. Saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan kepada saya dan tim, ini adalah merupakan sebuah berkat besar bagi kami, dan kami berdoa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa memberkati, menjaga, membela, melindungi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya bahwa setiap dukungan yang diberikan juga kami akan bagi Bapak Ibu kepada bagian-bagian lain, pihak-pihak lain yang mungkin mengalami ketidakberuntungan dalam masa-masa ini. Karena kami tahu bahwa kami tetap juga harus jadi saluran berkat. Seperti Bapak Ibu sudah terlebih dahulu jadi saluran berkat bagi kami. Saya berdoa Tuhan Yesus terus melengkapi Bapak Ibu saudara sekalian dengan segala kebaikan dari sorga. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Mereka membuat aturan-aturan yang sebetulnya tidak dapat dijamah oleh Yahudi. Jadi Yahudi harus melewati orang Farisi terus. Jadi mereka bisa hidup. Kenapa? Orang Yahudi tergantung kepada orang Farisi. Di mana-mana semua sama. Kalau sudah yang namanya domba jemaat itu mulai bergantung kepada imam, apa tujuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Makanya Bapak Ibu, saya tuh ingin Bapak Ibu belajar supaya Anda bergantung kepada Roh Kudus dan firman-Nya saja. Toh kalau memang satu hari loh Bapak Ibu ini, Bapak Ibu sudah belajar, sudah paham, bahkan channel ini pun Bapak Ibu sudah nggak butuh lagi Bapak Ibu. Karena hari ini saya ingin hati saya supaya Anda ketemu dengan pola pikir Tuhan. Saya ingin Anda dekat sama Tuhan. Jangan dekat sama saya, Bapak Ibu, jangan. Jadi supaya Anda bisa belajar firman Tuhan,
Sehingga Anda bisa terus dekat sama Tuhan dan memahami isi hati Tuhan. Ini cuma alat Bapak Ibu. Channel ini cuma alat saja. Oke, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengalami pengertian dalam bersama dengan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, banyak menggali lebih dalam lagi. Dari zaman ke zaman, saat demi saat, selalu terjadi di mana yang tadinya orang awam mau ketemu sama Tuhan, itu yang bisa langsung diajar oleh imam, dan imam itu mengajar melalui Torah. Yang terjadi adalah imamnya menjadi penghalang. Imamnya membuat Torah sendiri di sini. Kalau pakai Torah tadi, bisa langsung dari jemaat ini, dari umat orang Yahudi ini, bisa langsung pergi melalui Torah kepada Tuhan. Tapi imamnya mulai korup berpikirnya. Imamnya ini membuat Torah sendiri supaya nanti orang Yahudi nggak bisa. Ikan mentok Bapak Ibu, sampai sini mentok. Nah kalau udah mentok dia perlu imamnya. Ini loh yang Tuhan tidak suka dari orang Farisi. Makanya Tuhan pernah berkata dengan jelas. Yuk kita baca Matius 23 ayat yang ketiga. Matius 23 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, naikkan dulu ya, ayat pertama ya. Matius 23 ayat yang pertama. Berkatalah Yesus kepada orang baik, kepada murid-muridnya katanya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, Sanhedrin. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi sudah ada di Sanhedrin. Ini mahkamah agama yang mengatur segala hal terkait dengan kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajar kepadamu. Yang diajar oleh imam ini sebetulnya adalah Torah. Yang diajarkan. Terus, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Karena mereka, nah ini hapus lagi ya Bapak Ibu, mengajarkannya dan tidak melakukan. Apa yang mereka ajarkan, tapi tidak mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwa yang mereka ajarkan itu tidak murni dari Torah, tapi sudah memasukkan unsur-unsur kepentingan mereka sendiri. Apa yang mereka ajarkan? Takanot. Apa yang tidak mereka melakukan? Perbuatan ma'asim yang harusnya adalah ma'asef tovim atau ma'asim tovim. Perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Torah. Harusnya kan begitu. Tetapi yang mereka buat adalah perbuatan-perbuatan yang sebetulnya ada udang di balik batunya. Jadi nggak bisa disebut sebagai ma'asim tovim. Tovim itu baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Enggak. Mereka nggak berani ngomong ini Bapak Ibu. Perbuatan yang ada maksudnya. Makanya mereka tidak melakukan yang mereka ajarkan dalam takanot ini. Nah, Tuhan sudah berkata, itu yang terjadi. Nah, pola pikir ini loh sebetulnya yang sebetulnya terkait dengan ajaran Nikolaus. Itu. Bisa ya Bapak Ibu, ini menarik sekali nih. Di sini menarik sekali. Terkait dengan adanya di Wahyu 2 tadi. Gitu ya, ayat 6 dan 15. Ini orangnya ada di kisah, tadi kisah 6, masih ingat ya Bapak Ibu, kisah 5. Sampai sini bisa? Nah, sejarah mencatat, Paulus dan rasul-rasul itu pernah ada di posisi bertentangan dengan ini. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, Torah salah tidak? Ini hati-hati Bapak Ibu, saya tahu banyak orang itu bilang, wah Torah itu jelek lah, harus dibuang segala macam. Hati-hati. Ternyata para orang Farisi itu sudah membuat yang namanya Torah bayangan. Torah bayangan. Talmud.
para mempelajari Torah Talmud itu pakai takanot, Bapak Ibu. Ini adalah Torah bayangan. Nah, Torah bayangan inilah yang disebut sebagai Torah pada zaman rasul-rasul abad pertama. Yang ditolak mengatakan engkau nggak bisa lagi Torah. Yang ditolak sama Tuhan Yesus, orang yang ditolak itu yang ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menolak yang ini. Tuhan Yesus itu menolak yang ini. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini buatan orang Farisi. Torah bayangan. Jadi pada zaman itu sebetulnya ada tanda kutip dua jenis Torah. Torah yang diturunkan langsung melalui tangan Musa kepada generasi lepas generasi, dan ada yang namanya Torah bayangan yang dibuat oleh orang-orang ini yang menduduki kursi Musa. Karena mereka ada di kursi Musa, mereka berhak membuat Torah bayangan ini. Isinya adalah peraturan-peraturan yang sebetulnya tidak ada di Torah. Makanya soal Sabat, contoh sebuah soal Sabat. Tuhan pernah berkata, Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Dan Tuhan bertanya, memang kalau pas lagi Sabat, terus kambing atau dombamu masuk dalam sumur, kamu ambil apa tidak? Nah, kan mereka bilang mereka ambil, padahal dikatakan tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Jadi pertanyaannya, Sabat yang mana? Mereka salah memahami, Bapak Ibu. Sabat dibuat untuk manusia. Jadi Sabat itu tidak lebih tinggi daripada yang namanya life, kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu mempelajari Anda mengerti bahwa Tuhan itu pro-life. Mementingkan kehidupan. Kenapa Tuhan berkorban di kayu salib? Kan untuk kehidupan. Pilihlah berkat dan bukan kutuk. Supaya apa? Engkau punya kehidupan. Kehidupan itu sangat penting. Apa yang kau punya? Saya punya hari ini adalah bukan cuma kehidupan di muka bumi, Bapak Ibu. Kehidupan kekal itu yang hilang di Taman di Eden. Yang menarik adalah orang-orang Farisi mengatur soal Sabat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tuhan minta keadilan saja. Tuhan bukan menentang soal Sabat. Bapak Ibu, saya tidak sedang menentang Sabat hari ini. Tapi intinya adalah satu hal. Tuhan bertanya kepada orang Farisi, kamu mengajar orang-orang tuh nggak boleh bekerja pada Sabat. Iya, tapi kenapa kalau yang namanya kambing domba masuk sumur, engkau ambil? Kenapa? Kenapa kau nggak ajarkan hal yang sama? Tidak setara. Jawabannya satu, karena mereka tahu sebetulnya ada hal yang berbeda yang mereka nggak mau ajarkan. Ingat, siapa yang mengajarkan kalau hari Sabat itu orang boleh berjalan dengan jumlah langkah tertentu? Jadi boleh nggak keluar? Boleh. Tapi langkahnya tertentu. Yang bikin langkah tertentu ini siapa? Ya orang Farisi. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Jadi masalahnya bukan masalah kepada Sabatnya, tapi adalah ketidaksetaraannya. Bagaimana ada ketidaksetaraan di sana? Itu hal-hal soal Sabat. Soal sunat. Ini menarik sekali soal sunat. Yuk kita kembali kepada gambarnya Bapak Ibu. Soal sunat. Izinkan saya... ini masih banyak spesies ini. Kita gambar di sini saja Bapak Ibu ya, soal sunat. Nah, bicara soal sunat, menariknya adalah sunat itu adalah situasi yang dibuat perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Dengan peristiwa cerita bahwa engkau harus menjadi bangsa yang berbeda sama bangsa yang lain. Cirinya engkau harus disunat. Abraham disunat. Bagaimana sama Musa? Musa disunat. Bahkan pertentangan antara Musa dan Sipora terkait dengan dua anak yang mau disunat, itu gara-gara peristiwa ini. Sunat adalah sebuah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Apa perjanjiannya? Bahwa Tuhan akan memberikan tanah dari yang namanya sungai Efrat sampai ke Tigris, Nil, daerah Nil Mesir, ya. Sungai Efrat sampai ke Tigris, ada Pison dan Gihon di sana ya, sampai nggak cuma Tigris, sampai ke Nil, ke Mesir. Tuhan berikan kepada keturunan Abraham dengan perjanjian apa? Sunat. Lah pertanyaannya saat ini, sunat masih perlu apa tidak dilakukan? Ini kan Torah ini, Torah.
Bapak Ibu harus melihat apa yang Torah masih bisa lakukan, mana yang tidak. Bapak Ibu, hari Anda dan saya bertobat terima Tuhan Yesus, engkau dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan sendiri, untuk beritakan perbuatan Tuhan yang telah memindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. Pertanyaannya saya, kalau Anda sudah terpilih jadi bangsa terpilih seperti bangsa Israel zaman dulu, Anda terpilih imamat rajani tinggal di kerajaan, engkau itu mewarisi tanah dari Efrat sampai ke Mesir, atau Anda mewarisi yang namanya Yerusalem baru, Bapak Ibu? Oh, saya mau disunat supaya mewarisi seperti Abraham. Ya boleh, Anda cuma dapat tanah di muka bumi, Bapak Ibu. Anda sudah pesan tempat untuk tidak pengangkatan. Tetapi kita kan beda, kita nggak berpikir mengenai tanah di muka bumi. Perjanjian soal sunat itu ada perjanjian lebih tinggi lagi, yaitu adalah perjanjian darah Kristus. Yaitu engkau dan saya akan tinggal bersama dengan dia di langit baru dan bumi baru. Jadi pertanyaannya soal sunat, Bapak Ibu, itu sudah selesai. Makanya ini nggak menjadi sebuah syarat yang dibuat pada abad pertama. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan kematian Tuhan Yesus, kita mendapat yang lebih dari ini, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Mana lebih hebat, atas sama bawah? Ya pasti lebih hebat yang bawah, Bapak Ibu. Lebih enak yang bawah. Nah, sampai sini bisa ya. Jadi mana yang harus kita mengerti, yang akan diberhentikan, mana yang akan diteruskan. Itu bicara mengenai takanot. Dan ingat baik, takanot itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang zaman itu dan bahkan oleh orang-orang yang hidup pada zaman sebelumnya. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Kisah 15. Kita banyak berkutat di sini nanti Bapak Ibu. Kisah 15. Kisah 15, firman Tuhan ayat ke-10 Alkitab berkata, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu sebuah kuk yang tak dapat dipikul baik oleh nenek moyangmu kita sendiri maupun oleh kita sendiri? Ternyata ada sebuah kuk, kan Tuhan berkata, kuk yang kupasang ringan. Kuknya itu apa? Kuk jenis apa yang terjadi hari itu? Kuk itu adalah yang Torah bayangan atau takanot tadi, Bapak Ibu. Bukan Torah yang ini. Tuhan gak pernah batalkan yang ini. Matius berkata, Matius 5. Siapa mengajarkan Torah akan menduduki tempat yang tinggi, bukan yang rendah. Anda bisa membaca, saya ajak kita membaca sebentar Bapak Ibu, supaya bisa jelas dan tidak meleset Bapak Ibu. Yuk kita lihat firman Tuhan, Matius yang ke-5. Ayat yang ke-19, Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan ajarkan demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa melakukan Torah dan mengajarkan segala perintah hukum Torah itu, dia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu. Nah, saya tuh nggak ngerti Bapak Ibu, masih banyak orang yang mengatakan bahwa Torah itu buruk, Torah itu jelek, buang saja. Bapak Ibu, Alkitab nggak pernah mengajar begitu. Jangan sampai Anda bertobat, lahir baru atau ada orang bertobat, diajar membenci Torah. Tidak pernah Torah bertentangan dengan Tuhan. Yang ngomong Tuhan sendiri. Nah, tetapi yang menjadi kuk yang nggak dapat dibuat, itu adalah Torah bayangan atau takanot tadi. Yang ngomong siapa? Kisah 15 ayat 10. Kita nggak boleh kasih kuk. Jadi ini nih kuk manusia. Karena sebetulnya perintah Tuhan tidak pernah berat Bapak Ibu. Enteng kok. Saya bacakan sebentar ya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes yang ke-5. Firman Tuhan pernah bilang begini. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau Anda kasih kepada Allah, kita berkata bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, saya mau tanya, pada abad pertama perintah Tuhan di mana? Pada hari itu, ya kitab-kitab belum keluar semua ini. Tulisan-tulisan Paulus belum ada, Bapak Ibu. Saya mau tanya, ini perintah yang mana? Itu pasti perintah yang ada di Torah.
Jadi perintah dari Torah, pasti ini. Alkitab berkata, kita nuruti perintah-perintahnya. Perintah itu tidak berat. Siapa yang bilang perintah berat? Tidak ada. Yang berat itu yang ini. Nah, ini mirip ini. Warnanya saya bikin mirip ya, tapi mungkin lebih gelap. Gitu. Warnanya lebih suram. Wah, lebih suram. Kalau yang ini tidak berat, ini berat Bapak Ibu. Orang berkata bahwa kita nggak mungkin bisa melakukan perintah hukum Torah. Manusia mana bisa? Bisa Bapak Ibu, Alkitab bilang bisa. Makanya kalau saya membuka berapa ayat, saya ingin Bapak Ibu mengikuti dengan pelan-pelan. Supaya jangan sampai salah pikir. Banyak orang percaya, itu entah bagaimana, dia bisa membenci Torah. Lah yang ngasih Torah kan bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tapi selama ini kita mengatakan bahwa Tuhan ngasih Torah. Terus kenapa Torah jadi jelek? Nah ini pertentangan ini menghantui pikiran saya loh Bapak Ibu. Ini yang benar yang mana? Nah sampai kemudian ini disampaikan. Saya berdoa ini gak akan lengkap jadi sempurna. Tapi minimal Bapak Ibu sudah bisa melihat garis-garisnya. Orang-orang Yahudi zaman itu, murid-murid, itu mereka menolak yang ini. Mereka menolak yang ini. Tuhan pun menolak yang ini. Tapi mereka itu mau untuk yang ini. Buktinya apa? 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Nggak berat perintah Tuhan Bapak Ibu. Apakah Bapak yakin bahwa ada orang bisa bikin perintah Tuhan tidak bercacat, tidak bercela? Ada. Siapa yang bisa bikin perintah semuanya lengkap, tidak cacat, tidak cela? Paulus. Filipi 3. Kita pernah baca di acara sebelumnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu buka lagi mengenai kehidupan Petrus, Filipi 3. Ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam hukum Torah. Aku tidak cacat. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Anda sering mendengar bahwa orang nggak bisa bikin hukum Torah? Ternyata Paulus nggak cacat. Yohanes berkata, perintah Tuhan nggak berat. Menurut Kisah 15, yang berat itu apa? Yangkuk. Yangkuk itu mana? Yang sebelah kanan ini. Yang ini. Pak, mana lagi dong Pak? Ada orang yang bisa bikin hukum Torah dengan tidak cacat. Ada. Lukas pertama. Firman Tuhan, Lukas yang pertama, ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan. Ayat ke-5 ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth atau Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Saya mau tanya, zaman itu apa sudah ada kitab Lukas? Belum ada. Adanya kitab apa? Ya kitab Torah. Menurut perintah dan ketetapan. Itu yang mana? Ya Torah. Dan dikatakan keduanya melakukan dengan tidak cacat. Zakaria plus istrinya Elisabeth tidak cacat loh Bapak Ibu. Padahal kalau ngikutin yang begini, Tuhan berkata, mereka menobatkan, mengarungi yang namanya lautan untuk menobatkan satu orang setelah mereka bertobat. Bahkan mereka itu menjadikan orang neraka. Loh kenapa? Karena mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Orang Farisi nggak bisa melakukannya. Oh sengaja kok dibuat. Sengaja, ini sengaja Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah disombong. Begitu sombong, hubungan dengan Tuhan hilang. Padahal tadinya itu mereka menguduskan diri bagi Tuhan, tapi hubungan sama Tuhan hilang. Bapak Ibu, banyak orang mau memisahkan diri, tujuannya adalah supaya dekat sama Tuhan. Tapi kalau itu didasarkan dengan sifat sombong dan kemudian merasa lebih tinggi, akibatnya apa? Dia kehilangan Tuhan, dia menjadi orang yang manipulatif. Hati-hati, manipulatif. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mereka ini tidak cacat? Tidak cacat.
Apa yang kita bisa ambil? Yang pertama adalah ada dua jenis Torah. Yang pertama Torah yang benar, kedua adalah Torah yang bayangan ini. Yang ini yang bayangan ini. Nah, padahal Alkitab berkata, jadi orang Farisi melanggar Tuhan nggak? Yuk kita buka sekarang Ulangan yang keempat. Firman Tuhan dalam Ulangan yang keempat. Luar biasa sekali Alkitab katakan. Ayat yang kedua. Jangan kamu nambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Sekarang saya mau tanya, takanot, kuk, Torah bayangan, tambahan atau bukan? Yes, jawabannya. Ditambah-tambah akibatnya jadi berat. Makanya kalau Tuhan sudah panggil Anda, jangan suka menambah-nambahkan. Kalau Tuhan sudah bicara sesuatu, jangan suka menambah-nambahkan. Nanti jadi berat semuanya Bapak Ibu. Begitu berat, ikut Tuhan seperti terseok-seok, seperti nggak pernah nyampe, seperti kok sulit. Ya kenapa? Karena ada keinginan tambahan itu. Kita buka dari Ulangan 12 ayat yang ke-32. Ulangan 12 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau engkau menguranginya. Jadi sebetulnya yang ada di sini itu sudah berupa tambahan. Ini tambahan Bapak Ibu. Sudah ulang berkali-kali. Ada dua jenis Torah hari itu. Yang Torah asli sama yang tambahan. Yang ditolak Tuhan Yesus itu yang tambahan. Orang Farisi bikin yang tambahan. Nah, kenapa orang Farisi sering ribut sama Tuhan Yesus? Ya bukan masalah Torahnya, masalah takanotnya mereka ini. Ditambah nanti dengan ma'azim-ma'azim, perbuatan-perbuatan yang notabene katanya itu searah sama Torah, tapi ditambahkan terus lama-lama orang tidak bisa melakukannya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke. Yuk kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang pada abad pertama itu membereskan masalah ini. Dan siapa sih orang-orang yang sebetulnya seperti ini? Ini muncul pada saat pertobatan dari Paulus. Saya ulang kembali dengan cepat. Paulus ke Damsyik, tengah jalan dia ketemu dengan Sinar, dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Begitu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia tidak berkata sepatah kata. Kagetnya bukan main. Karena dia pernah punya hati berpikir bahwa Tuhan itu seperti tokoh-tokoh Farisi. Yang bilangnya A, maksud hatinya B. Dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak memuji kemampuan dia untuk tidak bercacat dalam Torah dengan mengatakan jual segala hartamu. Dia mencari kelemahan supaya aku tidak bisa dekat sama dia. Dan dia kesel sekali. Dan dia kaget hari ini. Orang yang dia kesal itu yang menampakkan diri kepadanya. Makanya dia termangu-mangu. Dan akhirnya Ananias datang menumpangkan tangan. Dan dia menjadi orang yang luar biasa berani bicara soal Tuhan di Damsyik. Orang kaget. Ini orang yang mau bunuh orang Kristen kok jadi Kristen sekarang kan gitu. Tetapi karena ada begitu banyak tekanan, akhirnya mau bunuh dia, akhirnya dari Damsyik, dia kan dibawa ke Yerusalem, Bapak Ibu. Pergi ke sana. Sampai sana dia mau dibunuh. Karena mau dibunuh, akhirnya dia kembali ke tempat tinggal semulanya di Tarsus, daerah Turki. Dari Damsyik, Syria, dia ke Yerusalem, terus dia pulang kembali di kisah 9, dia pulang kembali ke Tarsus. Dan ingat, Lukas pembuat tulisan kisah Rasul itu tidak ikut Paulus hari itu. Dia tahu pertobatannya, dia ikuti semuanya, tapi hari Paulus pulang ke Tarsus, Lukas tidak ikut. Lukas ikut kepada Petrus sebagai kepala soko guru jemaat. Makanya kisah 10 itu bicara mengenai Paulus sama yang namanya Cornelius. Itu semuanya dicatat dalam kitab oleh Lukas, karena Lukas hadir hari itu. Nah, kalau Anda membaca kisah Rasul yang menarik ini, setelah kisah 10, kemudian kisah 11, kita buka kisah para Rasul Bapak Ibu.
Saya sedang mendalami kisah para rasul dan menarik sekali, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sampai kisah Rasul 11. Nah, setelah muncul hal seperti ini, Stefanus meninggal. Tersebarlah berita Injil itu sampai ke Fenisia, kisah 11 ayat yang 19. Fenisia, Siprus, Antioquia, dan mereka bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mungkin ada keturunan Yahudi, mereka bicara semua di sana. Nah, tetapi tentu saja tidak cuma sampai di situ. Ada orang-orang dari Siprus, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang Yunani. Jadi ternyata di Antioquia itu datanglah banyak orang yang menginjili orang Yahudi dan orang Yunani. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ayat 22, sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat Yerusalem, Mabes, markas besarnya. Jadi Antioquia ini kota penting. Kenapa? Ternyata dari Antioquia ini orang Yahudi dan orang non-Yahudi sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Perlu diutus seorang rasul. Maka mereka mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Dan setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah dan bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, 1, 2, penuh Roh Kudus dan iman, tuh kan Bapak Ibu. Saya tahu ini setara, tapi urutan di Alkitab itu nggak boleh dipandang remeh. Ternyata yang bisa membawa orang kepada Tuhan, pola hidup orang bisa bawa kepada Tuhan. Yang pertama bukan penuh iman, yang pertama bukan penuh Roh Kudus. Alkitab berkata dia orang baik. Saya berdoa Bapak Ibu semua sekalian, Sobat E-Wisdom, adalah orang baik. Anda orang baik, saya orang baik, kita semua orang baik. Alkitab berkata orang baik. Relatif loh Bapak Ibu, baik itu apa? Nah, saya nggak ngerti kalau orang sering berbuat jahat dengan jempolnya, telunjuknya, atau kata-katanya, kan zaman sekarang nggak pakai mulut dan lidah, pakai telunjuk dan pakai jempol. 2, penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian Anda penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman, tapi terutama Anda orang baik. Pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan telah bertemu dengan dia. Ia bawa Paulus ke Antioquia dan tinggal bersama dengan jemaat 1 tahun. Setahun penuh menginjil Bapak Ibu sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antioquia ini kota penting sekali dan itu adanya di Turki. Makanya Barnabas perlu untuk membawa Paulus dari Tarsus Turki untuk melayani di Antioquia Turki selama setahun. Kenapa? Paulus paham situasi, dia paham lapangan, dia paham orang-orang di sana, budaya, kultur, semua dia paham. Jadi Barnabas mengajak Paulus untuk pelayanan selama setahun. Pada waktu itu datanglah beberapa orang nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang yang mereka bernama Agabus. Nah ini yang kita pernah bahas di pertemuan yang lalu. Setelah itu peristiwa kembali ke Yerusalem lagi, Petrus dipenjara, Herodes mati, dan setelah Herodes mati, Kisah 12 ayat 24, Kisah 12 bagus sekali, firman Tuhan makin tersebar, makin baik didengar orang. Barnabas, Saulus kembali ke Yerusalem sebab mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka dan membawa Yohanes Markus. Waktu dia pulang nanti, yang terjadi adalah Paulus kemudian dianiaya, kan gitu. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu melihat ada masalah terkait dengan orang-orang Yahudi penganut agama Yahudi. Coba kita lihat firman Tuhan. Mari kita buka. Kisah 15 ayat yang pertama. Nah, saya mulai dengan sebuah kisah menarik ini Bapak Ibu. Judulnya bagus sekali, adalah sidang di Yerusalem yang ada pada ini konsili pertama Bapak Ibu. Dan sejak hari ini sidang ini kemudian akan menjadi rutin dibuat dalam gereja di muka bumi sampai hari ini, yaitu adanya yang namanya konsili pertama, kedua, ketiga, keempat di banyak tempat dan memutuskan banyak hal. Ini rapat besar tentang kekristenan. Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama sidang Yerusalem, ini pembukaannya juga ada di Galatia 2.
sidangnya dua konsep Bapak Ibu. Pertama, Paulus Barnabas ketemu dengan suku guru, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah itu mereka sepakat dengan pola pikir Paulus dan Barnabas. Mereka berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan atau tanda deal. Kemudian mereka membuka sebuah cerita yang panjang, sidang yang lebih umum. Jadi ada sidang lebih umum sama sidang lebih khusus. Sidang ini ada di Galatia yang kedua. Anda baca sendiri nanti. PR Bapak Ibu, ya toh. Kisah 15 ayat pertama. Beberapa orang datang dari Judea, Yerusalem, ke Antioquia dan mengajar pada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu nggak bisa diselamatkan. Sunat jadi masalah, padahal sunat yang Musa didapat dari konsepnya dari Abraham. Prinsipnya adalah kalau ikut sunat akan dapat diwariskan tanah yang ada dari Efrat sampai ke Mesir. Pertanyaannya, setelah kita tobat terima Tuhan Yesus, masih pentingkah tanah itu? Nah, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus, Barnabas serta beberapa orang lain di jemaat pergi kepada rasul dan penatua di Yerusalem untuk bicarakan masalah itu. Dan inilah yang luar biasa. Saya akan mulai dengan kisah ini terkait dengan ajaran pengikut Nikolaus, kemudian orang-orang Yahudi yang ada. Nah, kita akan membuka lagi, yaitu adalah layar yang terang putih ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat Barnabas, gitu ya, Barnabas. Ya, saya kasih jenggot saja karena orang Yahudi pada zaman itu seperti itu. Ada lagi yang namanya Paulus, gitu. Paulus tidak dikasih rambut karena dalam Alkitab berkata bahwa dia memilih untuk suka mencukur rambutnya habis. Saya nggak tahu, mungkin biar nggak terlalu capek bikin style ya Bapak Ibu. Ya orang kalau ngurusin penampilan terus kapan mau penginjilan? Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.